Perkenalkan, nama saya Rainita Monika Sridevi dari kelas 12 IPA 3, absen 27. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait lingkaran secara analitik. Semoga bermanfaat. Materi yang akan kita pelajari yaitu lingkaran secara analitik. Dalam materi ini ada beberapa yang kita pelajari. Yang pertama, persamaan lingkaran. Yang kedua, kedudukan titik dan garis singgung terhadap lingkaran. Yang ketiga, garis singgung dua lingkaran. Yang keempat, irisan dua lingkaran sepusat dengan jari-jari berbeda. Yang kelima, irisan dua lingkaran dengan pusat dan jari-jari berbeda. Yang keenam, ada keliling dan luas irisan dua lingkaran. Ketujuh, garis kuasa, titik kuasa, dan berkas lingkaran. Dan yang terakhir yaitu dua lingkaran. Yang pertama yaitu persamaan lingkaran. Definisi lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik tetap. Titik tetap yang dimaksud adalah titik pusat lingkaran. Jarak antara titik pada lingkaran terhadap titik pusat disebut dengan jari-jari. Yang kedua, menyusun persamaan lingkaran. Kita perhatikan gambar di samping. Dapat diketahui bahwa jarak dari O 0,0 ke P X, Y dimisalkan X1 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 0. X2 sama dengan X dan Y2 sama dengan Y. Diperoleh dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik sebagai berikut. D sama dengan akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat, sehingga D kuadrat sama dengan X min 0 kuadrat ditambah dengan Y min 0 kuadrat, sehingga dapat diperoleh bahwa D kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berdasarkan teorema Pythagoras, diperoleh hubungan sebagai berikut. OQ kuadrat ditambah QP kuadrat sama dengan OP kuadrat, atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, persamaan lingkaran dengan pusat P, A, B dan jari-jari R. Perhatikan gambar di samping. Dapat diketahui bahwa X aksen sama dengan X plus A menjadi X sama dengan X aksen min A. Dan Y aksen sama dengan Y plus B menjadi Y sama dengan Y aksen min B. Di situ ada kesalahan dalam pengetikan, sehingga persamaan lingkarannya menjadi X aksen min A kuadrat ditambah Y aksen min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang ketiga, bentuk umum persamaan lingkaran. Jika persamaan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka dapat diperoleh bahwa X kuadrat min 2AX ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2AX min 2BY ditambah dengan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0, sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dilihat dari persamaan di atas, dapat ditentukan jari-jari persamaan lingkaran sebagai berikut. R sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C. Sedangkan titik pusatnya
yaitu pusat sama dengan min setengah A, min setengah B. Untuk lebih memahami materi, kita coba mengerjakan soal di bawah ini. Sebuah lingkaran memiliki titik pusat 2,3 dan berdiameter 8 cm. Persamaan lingkaran tersebut adalah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa D sama dengan 8, sehingga R sama dengan 8/2, yaitu 4. Sehingga persamaan lingkaran yang terbentuk adalah X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 42. Kemudian X kuadrat min 4X ditambah 4 ditambah Y kuadrat min 6Y ditambah 9 sama dengan 16. Sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X min 6Y min 3 sama dengan 0. Materi yang selanjutnya kita pelajari yaitu kedudukan titik dan garis lurus terhadap lingkaran. Yang pertama, kedudukan titik terhadap lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dapat dilihat dari gambar berikut. Pada gambar pertama, diketahui bahwa X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat kurang dari R, maka Ki X, Y terletak di dalam lingkaran. Pada gambar kedua, jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R, maka Ki X, Y terletak tepat pada lingkaran. Pada gambar ketiga, jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat lebih besar dari R, maka Ki X, Y terletak di luar lingkaran. Yang kedua, kedudukan titik terhadap lingkaran dengan persamaan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Pada gambar pertama, dapat kita lihat bahwa X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat kurang dari R, maka Ki X, Y terletak di dalam lingkaran. Sedangkan pada gambar kedua, jika X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R, maka Ki X, Y terletak tepat pada lingkaran. Sedangkan pada gambar ketiga, jika X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat lebih besar dari R, maka Ki X, Y terletak di luar lingkaran. Yang ketiga, kedudukan titik terhadap lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Yang pertama, jika X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C kurang dari 0, maka Ki X, Y terletak di dalam lingkaran. Yang kedua, jika X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka Ki X, Y terletak tepat pada lingkaran. Yang ketiga, jika X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C lebih besar dari 0, maka Ki X, Y terletak di luar lingkaran. Soal, tentukan nilai M agar titik 2, M terletak di luar lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X min 6Y min 15 sama dengan 0. Agar titik 2, M terletak di luar lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X min 6Y min 15 sama dengan 0, syarat yang harus dipenuhi adalah ketika titik 2, M disubstitusikan ke persamaan lingkarannya, maka diperoleh
X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C lebih besar dari 0. Oleh karena itu, kita substitusikan titik 2, M ke dalam persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X min 6Y min 15 sama dengan 0. Menjadi 2 kuadrat ditambah M kuadrat ditambah 4 min 6M min 15 lebih dari 0. 4 ditambah M kuadrat ditambah 4 min 6M min 15 lebih dari 0. Menjadi M kuadrat min 6M min 7 lebih dari 0. Kita faktorkan sehingga M min 7 M plus 1 lebih dari 0. Nah, ternyata kita dapatkan pertidaksamaan. Setelah itu, kita cari dulu pembuat nolnya. M min 7, M plus 1 sama dengan 0. Sehingga M sama dengan 7 atau M sama dengan min 1. Kemudian kita gambarkan ke garis bilangannya. Karena tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka daerah yang kita pilih adalah yang positif. Sehingga nilai M yang memenuhi adalah M kurang dari min 1 atau M lebih dari 7. Hal yang kita pelajari selanjutnya yaitu persamaan garis singgung pada lingkaran. Yang pertama, persamaan garis singgung lingkaran pada suatu titik. Adapun ketentuan persamaan garis singgung lingkaran melalui suatu titik pada lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran pusat O 0,0 pada titik A X1, Y1 adalah X1X ditambah Y1X sama dengan R kuadrat. Kemudian persamaan garis singgung lingkaran pada pusat P, A, B pada titik A, X1, Y1 adalah X1 min A, X min A ditambah Y1 min B, Y min B sama dengan R kuadrat. Yang ketiga, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Pada titik A, X1, Y1 adalah X1X ditambah Y1Y ditambah setengah A kali X plus X1 ditambah dengan setengah B dikali Y ditambah Y1 ditambah dengan C sama dengan 0. Yang kedua, persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M. Pada persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat dengan gradien M sebagai berikut. Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Persamaan garis singgung dengan gradien M pada lingkaran X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Yang ketiga, persamaan garis singgung pada lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran dapat dilihat bahwa ada sebuah titik di luar lingkaran kemudian ditarik kedua titik pada lingkaran sehingga diperoleh garis menyinggung lingkaran. Dalam menentukan persamaan garis singgung lingkaran terdapat dua cara, yaitu menggunakan persamaan garis singgung melalui titik A X1, Y1 dan menggunakan garis polar atau garis kutub. Latihan soal persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 dari titik 2,2 adalah
Karena titik 2,2 berada di luar lingkaran, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4, maka akan terbentuk garis polar. Persamaan garis polar, x1x ditambah y1y sama dengan r kuadrat. 2x ditambah 2y sama dengan 4. X ditambah Y sama dengan 2, sehingga Y sama dengan 2 min X. Substitusikan garis polar Y sama dengan 2 min X ke dalam persamaan lingkaran untuk mencari titik pada lingkaran yang dilewati oleh garis singgung. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. X kuadrat ditambah 2x kuadrat sama dengan 4. X kuadrat ditambah 4 min 4x min x kuadrat min 4 sama dengan 0. 2x kuadrat min 4x sama dengan 0, sehingga diperoleh x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Selanjutnya, substitusikan x sama dengan 0 dan x sama dengan 2 ke persamaan garis polar. Untuk x sama dengan 0, maka y sama dengan 2 min x, 2 min 0 sama dengan 2. Untuk x sama dengan 2, maka y sama dengan 2 min 2 sama dengan 0. Diperoleh titik singgung lingkaran adalah 0,2 dan 2,0. Substitusikan kedua titik singgung lingkaran ke persamaan x1x ditambah y1y sama dengan 4 untuk memperoleh persamaan garis singgung. Untuk titik 0,2, x1x ditambah y1y sama dengan 4. 0x ditambah 2y sama dengan 4. 2y sama dengan 4 sehingga y sama dengan 2. Untuk titik 0,2, x1x ditambah y1y sama dengan 4, 2x ditambah 0y sama dengan 4. 2x sama dengan 1, sehingga x sama dengan 2. Jadi, persamaan garis singgungnya adalah x min 2 dan y min 2. Selanjutnya, kita akan mempelajari garis singgung dua lingkaran. Yang pertama, kedudukan dua lingkaran. Secara umum, kedudukan dua lingkaran dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu dua lingkaran bersinggungan, berpotongan, dan saling lepas. Pada gambar yang pertama, sebelah kanan memperlihatkan dua lingkaran yang bersinggungan di dalam. Untuk kedudukan seperti ini dapat dibuat satu buah garis singgung persekutuan luar, yaitu G dengan titik singgung. Kemudian gambar yang sebelah kiri memperlihatkan dua lingkaran yang bersinggungan di luar. Kemudian yang B, dua lingkaran berpotongan, dapat dilihat dari gambar tersebut. Langsung saja kita beralih ke gambar C, dua lingkaran saling lepas atau terpisah. Dalam kedudukan seperti ini dapat dibuat dua garis persekutuan luar yaitu M dan N, dan dua garis persekutuan dalam yaitu K dan L. Yang kedua, garis singgung persekutuan dalam dapat dilihat pada gambar. Segitiga ABT merupakan segitiga siku-siku dengan siku-siku di T, sehingga berlaku rumus Pythagoras AB kuadrat sama dengan AT kuadrat ditambah BT kuadrat. BT kuadrat sama dengan AB kuadrat min BT kuadrat. Karena panjang garis BT sama dengan panjang garis PQ, maka PQ kuadrat sama dengan AB kuadrat min AT kuadrat. AT sama dengan AP ditambah PT sama dengan jari-jari lingkaran pertama ditambah dengan jari-jari lingkaran kedua. AB sama dengan diameter. PQ sama dengan M, sehingga M kuadrat sama dengan D kuadrat min jari-jari
lingkaran pertama ditambah jari-jari lingkaran kedua kuadrat. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran yaitu M sama dengan akar D kuadrat min jari-jari lingkaran pertama dikurangi jari-jari lingkaran kedua kuadrat. Yang ketiga, garis singgung persekutuan luar. Pada segitiga PQT merupakan segitiga siku-siku yang sikunya di titik P dan QT merupakan sisi miring sehingga berlaku rumus Pitagoras QT kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PT kuadrat AB kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah jari-jari lingkaran pertama dikurangi jari-jari lingkaran kedua kuadrat. PQ kuadrat sama dengan AB kuadrat min jari-jari lingkaran pertama dikurangi jari-jari lingkaran kedua kuadrat. R kuadrat sama dengan akar D kuadrat min jari-jari lingkaran pertama dikurangi jari-jari lingkaran kedua kuadrat. Yang keempat, panjang sabuk lilitan minimal yang membutuhkan hubungan dua lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Jika alfa menyatakan besar sudut yang menghadap lurus PAS, maka besar sudut yang menghadap busur QBR adalah 360 derajat min alfa. PQ sama dengan AB min jari-jari lingkaran pertama dikurangi dengan jari-jari lingkaran kedua. Panjang busur besar PS sama dengan alfa per 360 derajat dikali 2 PR. Panjang busur kecil SR sama dengan alfa per 360 derajat kali 2 PR. Soal, diketahui jarak titik pusat dua buah lingkaran adalah 26 cm dengan jari-jari masing-masing 12 cm dan 2 cm. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran tersebut. Panjang dua pusat lingkaran K sama dengan 26 cm dengan jari-jari lingkaran pertama 12 cm dan jari-jari lingkaran kedua 2 cm sehingga didapatkan jari-jari lingkaran pertama dikurangi jari-jari lingkaran kedua sama dengan 10. R kuadrat sama dengan akar K kuadrat min jari-jari lingkaran pertama dikurangi jari-jari lingkaran kedua kuadrat sama dengan 26 kuadrat min 10 kuadrat sama dengan akar 676 dikurangi 100 sama dengan akar 576 sehingga jawabannya yang tepat adalah 24 cm. Selanjutnya kita akan mempelajari irisan dua lingkaran dengan jari-jari berbeda. Yang pertama, sistem koordinat polar atau kutub dan kartesius. Dalam sistem koordinat, kita dapat melukiskan setengah lingkaran dari titik O yang disebut titik awal dan garis setengah lingkaran yang disebut garis polar. Adapun langkah-langkah mengubah koordinat kartesius ke koordinat polar maupun sebaliknya. Yang pertama, mengubah koordinat kartesius ke koordinat polar dengan menggunakan hubungan X sama dengan R cos alfa dan Y sama dengan R sin alfa. Yang kedua, mengubah koordinat polar ke koordinat kartesius menggunakan jari-jari R dengan teorema Pitagoras dan menentukan besar sudut dengan salah satu rumus. Yang ketiga, untuk letak kuadrannya, X positif dan Y positif berada di kuadran 1. X negatif dan Y positif berada di kuadran 2. X negatif dan Y negatif berada di kuadran 3 dan X positif dan Y negatif berada di kuadran 4.
Yang kedua, irisan dua lingkaran sepusat dengan jari-jari R1 dan R2. Perhatikan persamaan lingkaran berikut. R1 definisi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat dengan pusat O 0,0 dan jari-jari R1. L2 definisi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat dengan jari-jari pusat O 0,0 dan jari-jari R2. Kemungkinan yang terjadi pada irisan L1 dan L2 sebagai berikut. L1 sama dengan L2, yaitu R1 sama dengan R2, maka R1 dikurangi R2 sama dengan 0. Dengan L1 irisan L2 sama dengan L1 aksen. Untuk L1 sama dengan L2, yaitu R1 lebih besar dari R2, maka R1 min R2 lebih besar dari 0. Dengan L1 irisan L2 sama dengan L2 aksen. 3. Jarak 2 titik A, R1 θ1 dan B, R2 θ2 pada koordinat polar. Rumus jarak 2 titik akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Misalkan titik-titik A R1, θ1 dan B R2 θ2 akan diubah ke koordinat kartesius. A R1, θ1 menjadi X1 sama dengan R1 kali cos θ1. Y1 sama dengan R1 kali sin θ1 menjadi A R1 cos θ1, R1 sin θ1. B R2, θ2 menjadi X2 sama dengan R2 cos θ2. Y2 sama dengan R2 kali sin θ2 menjadi B R2 cos θ2, R2 sin θ2. Substitusikan ke rumus jarak 2 titik sehingga diperoleh jarak sama dengan akar R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat min 2 kali R1 kali R2 kali cos θ2 min θ1. Melukis kurva dalam koordinat polar. Perhatikan gambar kupu-kupu yang diperkenalkan oleh Oscar Remiser pada tahun 1991 dengan persamaan R sama dengan cos kuadrat 5θ ditambah sin 3θ ditambah 0,3 yang dikenal sebagai kupu-kupu Oscar. Ia menggunakan sifat kesimetrisan dan dasar-dasar grafik fungsi sinus dan fungsi kosinus serta bantuan irisan antar lingkaran. Tes kesimetrisan dalam koordinat polar. Kesetaraan dalam persamaan pengubahan θ menjadi min θ pada kurva simetris di sekitar sumbu X. Pengubahan R dan θ dengan min R dan min θ pada kurva sekitar sumbu Y. Pengubahan θ dengan pi min θ pada sumbu Y. Pengubahan R dengan min R pada kurva simetris sekitar titik awal 0,0. Latihan soal, lukislah kurva persamaan polar R sama dengan 1 min cos θ atau kurva kardioid. Fungsi kosinus memenuhi cos min θ sama dengan cos θ. Berarti kurva R sama dengan 1 min cos θ simetris di sekitar sumbu X. Dengan membuat tabel dan menggunakan kalkulator dalam perhitungan, untuk θ sama dengan 0 sampai θ sama dengan I, diperoleh
grafik kurva sebagai berikut. Untuk theta 0, maka R sama dengan 0. Untuk theta pi per 6, maka R sama dengan 0,13. Untuk theta sama dengan pi per 3, maka R sama dengan 0,50. Untuk pi per 2, maka R sama dengan 1,0. Untuk theta 2 pi per 3, maka R sama dengan 1,50. Untuk theta 5 per pi per 6, R sama dengan 1,87. Untuk theta pi, R sama dengan 2. Dan kemudian apabila digambarkan akan menjadi gambar grafik kurva di bawah ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari irisan dua lingkaran dengan pusat dan jari-jari berbeda. 1. Hubungan dua lingkaran. Lingkaran L1 dan L2 saling bersinggungan di dalam dan di luar. Pada gambar A, jarak antara kedua pusat didefinisikan jarak antara C1 dan C2 sama dengan R1 min R2. Pada gambar B, jarak antara kedua pusat didefinisikan jarak antara C1 dan C2 sama dengan R1 plus R2. Terdapat beberapa hal khusus tentang dua lingkaran, antara lain L1 dan L2 saling lepas atau L1 dan L2 tidak bersinggungan maupun berpotongan. Berarti jarak antara kedua pusat didefinisikan jarak antara C1 dan C2 lebih besar dari R1 min R2. Kemudian L1 di dalam L2 seperti pada gambar B, berarti jarak antara kedua pusat antara C1 dengan C2 lebih kecil dari R1 min R2. Yang terakhir, L1 dan L2 saling berpotongan dapat dilihat pada gambar C. Berarti R1 min R2 lebih kecil daripada jarak antara C1 ke C2 lebih kecil dari R1 plus R2. Yang kedua, persamaan tali busur sekutu. Tali busur lingkaran adalah ruas garis dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Untuk lebih jelas, perhatikan gambar di bawah ini. Dengan memperhatikan gambar di bawah ini, maka garis AB adalah tali busur sekutu dari lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Jika diketahui persamaan lingkaran L1, definisi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dan L2, definisi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah PX ditambah QY ditambah C sama dengan 0, maka persamaan tali busur sekutu AB sebagai berikut. L1 min L2 sama dengan 0. A min PX ditambah B min QY ditambah C min R sama dengan 0. Persamaan lingkaran yang titik A dan B dapat dinyatakan sebagai L definisi L1 ditambah MR2 sama dengan 0, atau L didefinisi L1 ditambah M kali L1 min L2 sama dengan 0, dengan M adalah parameter. Soal, tentukan persamaan tali busur sekutu dari L1 definisi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 dan L2 definisi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X ditambah 6Y min 3 sama dengan 0. L1
definisi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 25 sama dengan 0. Untuk L2, definisi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X ditambah 6Y min 3 sama dengan 0. L1 sama dengan L2, sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat min 25 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X ditambah 6Y min 3. 4X min 6Y min 22 sama dengan 0. Menjadi 2X min 3Y min 11 sama dengan 0. Jadi, persamaan tali busur sekutunya adalah 2X min 3Y min 11 sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mempelajari keliling dan luas irisan dua lingkaran. Irisan dua lingkaran akan membentuk suatu daerah irisan. Daerah irisan akan terbentuk jika kedua lingkaran berpotongan di dua titik yang berbeda. 1. Keliling irisan dua lingkaran. Dari gambar irisan di atas, daerah irisan dua lingkarannya dinyatakan dengan daerah yang diarsir. Keliling daerah irisan yang dimaksud adalah jumlah busur lingkaran. Langkah-langkah umum untuk menentukan keliling irisan lingkaran yaitu menentukan titik potong dua lingkaran, menentukan panjang garis CD, menentukan sudut kedua busur lingkaran, menentukan panjang busur kedua lingkaran, dan jumlahkan kedua panjang busur. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menentukan keliling lingkaran. Menentukan panjang garis CD dengan menggunakan konsep jarak antara dua titik. Misalnya, titik C, X, Y, dan D, X, Y. Jarak atau panjang CD adalah akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Untuk menentukan besar sudut, cos sudut CAD sama dengan AD kuadrat ditambah AC kuadrat min CD kuadrat per 2 kali AD kali AC sama dengan R kuadrat ditambah R kuadrat min CD kuadrat per 2 kali R kali R sama dengan 2R kuadrat min CD kuadrat per 2R kuadrat. Menentukan keliling irisan dua lingkaran, yaitu untuk menentukan keliling irisannya, kita harus menentukan panjang kedua busurnya. Busur 1 pada lingkaran pertama L1 sama dengan sudut CAD per 360 derajat kali 2 PR. Busur 2 pada lingkaran 2L2 sama dengan sudut CBD per 360 derajat kali 2 PR, sehingga keliling irisannya sama dengan busur 1 ditambah busur 2 sama dengan sudut CAD per 360 derajat kali 2 PR ditambahkan dengan sudut CBD per 360 derajat kali 2 PR. Luas irisan dua lingkaran. Dari gambar berikut, daerah irisan dua lingkaran adalah daerah yang diarsir. Ternyata, daerah arsirannya merupakan perpaduan dari dua tembereng, yaitu tembereng 1 dari lingkaran pertama dan tembereng 2 dari lingkaran kedua.
Untuk menentukan luas irisannya, kita harus menentukan luas kedua temberengnya. Luas tembereng dapat diperoleh dari luas juring dikurangi luas segitiganya. Tembereng 1 pada lingkaran pertama L1 sama dengan sudut CAD per 360 derajat kali pi kali R1 kuadrat. Luas segitiga CAD sama dengan 1/2 kali AC kali AD kali sin sudut CAD sama dengan 1/2 kali R1 kuadrat kali sin sudut CAD. Tembereng 1 sama dengan luas juring 1 dikurangi luas segitiga CAD. Tembereng 2 pada lingkaran pertama L2, luas juring 2 sama dengan sudut CBD per 360 derajat kali pi per R2 kuadrat. Luas segitiga CBD sama dengan setengah kali BC kali BD kali sin sudut CBD sama dengan setengah kali R2 kuadrat kali sin sudut CBD. Tembereng 2 sama dengan luas juring 2 dikurangi luas segitiga CBD, sehingga luas arsirannya adalah tembereng 1 ditambah dengan tembereng 2. Latihan soal, tentukan luas irisan dua lingkaran dengan persamaan lingkaran masing-masing X-3 kuadrat ditambah Y-2 kuadrat sama dengan 4 dan X-1 kuadrat ditambah Y-2 kuadrat sama dengan 8. Pertama, kita tentukan persamaan lingkaran dan jari-jari. X-3 kuadrat ditambah Y-2 kuadrat sama dengan 4, R sama dengan akar 4 sama dengan 2. X-1 kuadrat ditambah Y-2 kuadrat sama dengan 8, R sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2. Menentukan besar sudut. Cos sudut CAD sama dengan R kuadrat min 2R kuadrat per R kuadrat sama dengan 2 akar 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 kuadrat per 2 akar 2 kuadrat sama dengan 8 min 8 per 8 sama dengan 0. Sudut CAD sama dengan cos pangkat min 1 0 sama dengan 90 derajat. Kemudian menentukan luas irisan. Luas irisan sama dengan setengah kali pi R kuadrat ditambah R kali sudut CAD per 360 derajat kali pi min setengah kali sin sudut CAD sama dengan setengah kali 22/7 kali 2 kuadrat ditambah akar 8 kuadrat dikali 90 derajat per 360 derajat kali 22/7 min 1/2 kali sin 90 sama dengan 44/7 ditambah 8 kali 11/14 min 1/2 kali 1 sama dengan 6,286 ditambah 8 dikali 0,786 min 0,5 sama dengan 6,286 ditambah 2,288. Jadi, luas irisan kedua lingkaran tersebut adalah 8,574 satuan luas. Selanjutnya, kita akan mempelajari garis kuasa, titik kuasa, dan berkas lingkaran. 1. Garis kuasa dan titik kuasa. Misalkan ada dua buah
lingkaran dan terdapat titik yang memiliki kuasa yang sama terhadap kedua lingkaran tersebut, himpunan semua titik kuasa atau memiliki kuasa yang sama terhadap dua lingkaran akan membentuk suatu garis yang dinamakan garis kuasa. Garis kuasa tegak lurus dengan garis yang menghubungkan dua pusat lingkaran. Diberi dua persamaan lingkaran L1 X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0. Dan L2 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Maka garis kuasanya adalah L1 min L2 atau A1 min A2X ditambah B1 min B2Y ditambah C1 min C2 sama dengan 0. Sedangkan titik kuasa adalah titik yang terletak pada garis kuasa yang mempunyai kuasa yang sama terhadap kedua lingkaran. Selanjutnya, berkas lingkaran. Berkas lingkaran adalah lingkaran-lingkaran yang dibuat melalui perpotongan dua lingkaran. Misalkan lingkaran L1 dan L2 berpotongan di titik P dan Q. Maka persamaan lingkaran yang melalui titik P dan Q sebagai berikut. L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0 atau L1 ditambah lambda K sama dengan 0 atau juga L2 ditambah lambda K sama dengan 0 dengan K sama dengan garis kuasa L1 dan L2 sedangkan lambda adalah konstanta tertentu. Selanjutnya kita bahas bersama-sama soal berikut. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik potong L1 X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X min 2Y min 11 sama dengan 0 dan L2 X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X min 4Y plus 4 sama dengan 0 serta melalui titik 1,1. Yang pertama, kita harus menyusun persamaan berkas lingkarannya terlebih dahulu. Dengan L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0. Jadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X min 2Y min 11 ditambah dengan lambda X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X min 4Y plus 4 sama dengan 0. Lingkaran yang melalui titik 1,1 disubstitusikan titik tersebut ke persamaan berkas lingkaran sehingga diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X min 2Y min 11 ditambah lambda X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X min 4Y plus 4 sama dengan 0 menjadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 min 2 kali 1 min 11 ditambah lambda 1 pangkat 2 ditambah 1 kuadrat min 6 kali 1 min 4 kali 1 sama dengan 0. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 4 min 2 min 11 ditambah dengan lambda 1 ditambah 1 min 6 min 4 plus 4 sama dengan 0 menjadi min 7 ditambah lambda min 4 sama dengan 0. Min 4 lambda sama dengan 7 sehingga lambda sama dengan min 7 per 4. Kemudian substitusikan nilai lambda sama dengan min 7 per 4 ke persamaan berkas lingkaran.
Jadi, x kuadrat ditambah y kuadrat plus 4x min 2y min 11 ditambah dengan min 7/4 kali x kuadrat ditambah y kuadrat min 6x min 4y plus 4 sama dengan 0. Menjadi 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 16x min 8y min 44 ditambah dengan min 7 kali x kuadrat ditambah y kuadrat min 6x min 4y ditambah 4 sama dengan 0. 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 16x min 8y min 44 ditambah min 7x kuadrat min 7y kuadrat ditambah 42x ditambah 28y dikurangi dengan 28 sama dengan 0. Menjadi min 3x kuadrat dikurangi 3y kuadrat ditambah dengan 58x ditambah 20y min 72 sama dengan 0. Menjadi 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat min 58x min 20y ditambah 72 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkarannya adalah 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat min 58x min 20y plus 72 sama dengan 0. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu dua lingkaran. Yang pertama, lingkaran membagi dua sama besar lingkaran lain. Sebuah lingkaran dapat juga memotong lingkaran lain sedemikian sehingga membagi dua lingkaran tersebut sama besar. Perhatikan gambar berikut. Jika lingkaran L2 membagi dua sama besar lingkaran L1, maka dalam segitiga P1Q P2 akan berlaku besar P1P2 kuadrat sama dengan R2 kuadrat min R1 kuadrat. Selanjutnya, dua lingkaran yang saling tegak lurus. Di sini, dua lingkaran dikatakan saling memotong tegak lurus jika sudut antara garis-garis singgung di titik potongnya adalah 90 derajat. Seperti pada gambar berikut, bahwa R1 tegak lurus R2 sehingga segitiga P1P2Q adalah segitiga siku-siku, sehingga berlaku besar P1P2 kuadrat sama dengan R2 kuadrat ditambah R1 kuadrat, atau A2 min A1 kuadrat ditambah B2 min B1 kuadrat sama dengan A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat min C1 ditambah dengan A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat min C kuadrat, atau 2A1A2 ditambah 2B1B2 sama dengan C1 plus C2 yang merupakan syarat bagi dua lingkaran agar saling berpotongan tegak lurus. Contoh soal, tentukan nilai P agar lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 5X ditambah PY min 9 sama dengan 0 memotong tegak lurus lingkaran X plus 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 20. Jadi, dari X kuadrat ditambah Y kuadrat min 5X plus 4. Contoh soal, tentukan nilai P agar lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 5X ditambah PY min 9 sama dengan 0 memotong tegak lurus lingkaran X plus 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 20. Dari X kuadrat ditambah Y kuadrat min 5X plus PY min 9 sama dengan 0 diperoleh A1 sama dengan min 5, B1 sama dengan P, dan C1 sama dengan min 9. X plus 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat
sama dengan 20, sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X min 4Y min 15 sama dengan 0. Diperoleh A2 sama dengan 2, B2 sama dengan min 4, dan C2 sama dengan min 15. Karena tegak lurus, maka 2A1A2 ditambah 2B1B2 sama dengan C1 plus C2. 2 kali min 5 kali 2 ditambah dengan 2 kali P kali min 4 sama dengan min 9 ditambah min 15. Min 20 dikurangi 8P sama dengan min 24. Min 8P sama dengan min 4 dan P sama dengan 1/2. Jadi nilai P adalah 1/2 atau setengah. Berdasarkan pembahasan yang telah kita ketahui, dapat disimpulkan bahwa dalam materi lingkaran secara analitik meliputi definisi lingkaran, persamaan lingkaran, kedudukan titik dan garis, irisan dua lingkaran, keliling, garis kuasa, dua lingkaran, dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like ya.